Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rizal Firmansyah, NIM 24118 dari Universitas Toraja Madura, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Hari ini saya ingin membuat analisis konjoin dari preferensi konsumen terhadap kuliner sate. Langsung saja kita melakukan presentasinya dan kita membuat tutorial. Kita mulai dari pembukaan. Kuliner sate merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang memiliki daya tarik tinggi bagi konsumen, lokal maupun internasional dalam industri kuliner yang semakin kompetitif. Pemahaman mendalam tentang preferensi konsumen menjadi kunci utama dalam keberhasilan bisnis. Seperti yang dijelaskan oleh Leoni et al. 2025, preferensi konsumen terhadap produk makanan sangat dipengaruhi oleh berbagai atribut, seperti kemasan, rasa, harga, yang memerlukan analisis sistematis untuk memahami kombinasi dan atribut yang paling disukai oleh konsumen. Penelitian Fikri et al. 2024 juga menunjukkan bahwa analisis konjoin dapat memberikan wawasan mendalam tentang preferensi dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang terstruktur. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Untuk rumusan masalah di sini adalah atribut apa sih yang paling mempengaruhi preferensi konsumen terhadap kuliner sate. Yang kedua adalah bagaimana tingkat kepentingan relatif dari masing-masing atribut dari kuliner sate menunjukkan preferensi konsumen. Yang selanjutnya adalah kombinasi atribut apa saja yang paling disukai konsumen dalam memilih kuliner sate. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Analisis konjoin merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengukur preferensi konsumen terhadap berbagai atribut atau jasa dengan cara menganalisis trade-off yang dilakukan oleh konsumen dalam memilih alternatif produk. Menurut Leoni et al. 2025, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi atribut dan kombinasi atribut yang paling mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih suatu produk. Pratikto et al. Menggunakan choice based conjoint analysis untuk menganalisis preferensi konsumen terhadap layanan yang menunjukkan efektivitas. Metode ini dalam mengukur preferensi konsumen. Selanjutnya, menurut Anwar dan Supartiningsih 2024 juga membuktikan bahwa analisis conjoint dapat menghasilkan insight yang mendalam tentang perilaku konsumen dalam memilih produk pangan. Sehingga metode ini sangat relevan untuk diterapkan dalam penelitian preferensi konsumen terhadap kuliner sate. Gitu. Selanjutnya adalah di sini saya menggunakan metode penelitian. Metode yang saya gunakan adalah menggunakan analisis konjoin untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap kuliner sate dengan menggunakan 20 responden sebagai sampel untuk analisis. Nah, langkah-langkahnya adalah menentukan atribut dan level. Nah, itu sudah ada di bagian sebelah kiri. Eh, itu ada jenis daging, bumbu, harga, lokasi penjualan dan kematangan, dengan dilanjut dengan level-levelnya, yaitu ayam, kambing, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah menyusun stimuli. Lalu kita setelah menyusun stimuli, stimuli itu apa? Stimuli adalah kayak kombinasi gitu loh. Dari setiap atribut ini, atribut dan level itu dijadikan sebuah kayak cerita gitu loh. Agar kita itu lebih mengetahui kombinasi mana sih yang paling disukai oleh konsumen. Selanjutnya, setelah kita membahas stimuli tersebut, kita membagikan kuesioner kepada para konsumen agar kita mengetahui apa yang mereka inginkan. Nah, setelah itu sudah semua kuesioner sudah dibagikan,
dan kita kan mendapatkan hasilnya. Nah, pengelolaan data itu menggunakan aplikasi yang bernama SPSS. Baik, kita langsung saja bagaimana sih data ini bisa dihadirkan untuk tutorial di SPSS-nya. Nah, pertama kita masuk ke SPSS-nya, lalu kita klik data, orthogonal design, terus kita generate. Nah, setelah sudah, ini kan keluar nih. Nah, kita tadi kan udah membuat atributnya. Atribut tadi itu kita split gitu, biar nggak terlalu susah saat pembuatan data tersebut. Nah, di sini kalian bisa eh, klik sesuai sesuai jenis ini ya atributnya. Pertama, ini bagian bawahnya juga sama. Nah, setelah sudah itu kalian begitu seterusnya sampai terakhir. Nah, setelah sudah, di sini kan ada untuk bagian level. Kita klik yang bagian daging, kita define value. Nah, level 1 itu isinya adalah ayam. Level 2 isinya kambing. Dan untuk level 3 isinya sapi. Nah, setelah kalian isi seperti itu, kalian klik continue. Nah, sudah. Itu kalian buat semuanya seperti itu. Sama. Nah, setelah semua data ini sudah, kalian klik create new, terus kalian pindah ke file. Di sini itu kalian ingat ya, eh, untuk memasukkan datanya itu kemana. Nah, di sini saya sudah memasukkan datanya itu di local disk D yang bernama analysis conjoin. Di sini kalian tinggal membuat namanya itu besar dan kecilnya harus kalian ingat karena nanti ada penjelasan di akhir. Nanti saya kasih tahu. Di sini saya kasih nama stimuli spasi sate. Kalian klik set. Nah, setelah datanya sudah keluar, kalian klik. Nah, di sini itu kan ada kayak campuran pertanyaan yang akan kalian buat untuk pembuatan pertanyaan bagi responden. Gitu. Contohnya di sini adalah dengan daging kambing, dengan bumbu pedas, dengan harga 15.000, lokasinya di food court, dengan kematangan medium. Apakah eh, konsumen itu lebih suka atau tidak? Setelah itu
kalian ini kan udah buat pertanyaan nih. Nah, bis gitu setelah dapat hasilnya dari responden, di sini kan kalian dapat hasil tuh dari responden. Nah, ini kalian salin, kalian kembali ke sini, kalian klik new ke data. Klik ini, begitu klik paste with variable main. Nah, hasilnya kan seperti ini. Setelah ini keluar, kalian ke variable view, klik yang measure, yang bagian unknown, kalian ubah data yang bagian responden itu menjadi nominal. Sisanya yang P1 sampai 16 atau pertanyaan 1 sampai pertanyaan 16 itu kalian scale semua. Setelah sudah, kalian klik ke sini, kalian save. Nah, kembali ke analisis conjoint tadi, kalian beri nama yaitu data penelitian sate. A underscore penelitian underscore sate. Kalian save. Nah, setelah keluar di sini, kalian kembali ke SPSS, klik file, klik new, terus gitu syntax. Nah, di sini itu sama seperti pengisian coding. Nah, di sini saya sudah punya hasilnya untuk pembuatan apa ya? Untuk kalian mengetahui hasil dari pembuatan kuesioner kalian itu hasilnya cenderung kemana. Nah, eh, mungkin kalian bisa langsung nge-copy yang ada di sini dengan catatan. Nah, di sini tadi itu kan saya pakai datanya di local disk D, garis miring, analisis conjoin, sesuai data filenya tadi ya. Nah, segitu garis miring stimuli sate, segitu yang di bagian data local disk D sama, ditambahin dengan analisis conjoin, segitu garis miring data penelitian sate, titik save up, SAV, titik. Nah, habis gitu bagian skor dengan pertanyaan 1 itu pertanyaan 16 dengan subjek yaitu responden dan faktor itu daging, bumbu, harga, lokasi, dan kematangan. Itu kalian harus sesuai dengan ini ya, termasuk dengan eh, besar dan kecil katanya. Gitu. Nah, habis gitu di bagian print lalu alt. Saya contohkan seperti ini. Copy, lalu kalian masuk ke sini, kalian paste. Nah, ini kan sudah hijau semua. Itu berarti kemungkinan datanya sudah benar. Kita klik run, kita out. Nah, setelah itu datanya sudah muncul di sini. Nah, presentasinya itu seperti ini. Eh, dari keseluruhan, ya, hasil dan pembahasan tingkat kepentingan atribut dari paling berpengaruh, yaitu bumbu, dengan atribut paling signifikan karena memiliki rentang utilitas terbesar, yaitu 0,150 hingga minus 0,075. Terpaut selisih yaitu 0,225. Ini menunjukkan bumbu sangat mempengaruhi keputusan konsumen memilih sate. Yang kedua adalah kematangan dengan rentan utilitas 0,104 dari minus 0,042 hingga minus 0,146. Tingkat kematangan daging sangat mempengaruhi kepuasan konsumen. Yang ketiga adalah lokasi dengan 0,287 dari 10
0,152 hingga minus 0,135. Tempat makan cukup berpengaruh terhadap pemilihan konsumen. Yang keempat adalah daging. Di urutan keempat dengan rentang utilitas 0,150 dari 0,058 hingga minus 0,92, jenis daging masih berpengaruh tapi tidak sekrusial bumbu. Nah, yang kelima adalah harga, yaitu atribut yang paling tidak signifikan karena memiliki rentang utilitas yang relatif kecil, di mana 0,294 konsumen tidak terlalu signifikan terhadap perbedaan harga pada saat itu. Nah, selanjutnya adalah interpretasi importance value analisis konjoin sate atau ranking gitu loh. Atribut mana yang paling kepentingan atribut, ranking tingkat kepentingan atribut. Yang pertama adalah kematangan dengan 23,745% atribut paling penting, yaitu kematangan. Yang kedua adalah harga dengan 22,874%, disusul oleh daging 20,295%. Yang keempat adalah lokasi 18,630%. Yang kelima adalah bumbu dengan 14,457%. Meskipun memiliki utilitas yang range-nya tinggi, approach-nya tetap. Next, interpretasi correlation and validasi hasil analisis conjoint. Jadi ini tuh bagian apakah analisis kalian itu bisa divalidasi. Nah, sini. Per person R menunjukkan bahwa 0,833 dengan signifikan 0,000. Kolerasi antara preferensi yang diminati dengan preferensi yang diprediksi model sangat luas, di mana 83,3% itu nilainya signifikan. Nilai signifikan 0,00 menunjukkan sangat signifikan dari segi statistik. Untuk uji kandal TAU di mana 0,393 dengan signifikansi 0,022, korelasi rank order urutan peringkat cukup baik, di mana 39,3% yaitu signifikan pada level 0,022 dengan P itu lebih kecil dari 0,05. Next, yaitu kesimpulan, berdasarkan hasil analisis konjoin terhadap preferensi konsumen kuliner, sate dapat disimpulkan bahwa kematangan daging merupakan faktor penting yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dengan tingkat kepentingan 23,745% diikuti oleh harga 22,874% dan jenis daging 20,295. Konsumen paling menyukai kombinasi sate yang berbumbu pedas, tingkat kematangan yang medium, jumlah dijual di food court mall dengan harga premium 20.000. Menariknya, meskipun bumbu pedas memiliki nilai utilitas tertinggi 0,150, atribut bumbu justru memiliki tingkat kepentingan terendah dengan 14,457 karena konsumen menganggap rasa enak sebagai standar wajib dalam sate, bukan sebagai pembeda utama. Untuk daftar pustakanya, ini adalah jurnal-jurnal yang saya gunakan untuk penelitian kali ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Riza Firmansyah. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.